Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nana Suryani. Saya mahasiswa Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Ini kakak mau bertanya kepada adik-adik semuanya, ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari karya sastra atau contoh dari karya sastra? Nah, ada yang bisa menjawab? Nih, kakak tahu ya, karya sastra merupakan suatu hasil dari daya cipta karsa manusia yang memiliki nilai yang tinggi, nilai seni yang tinggi. Dalam penciptaan karya sastra, seorang seniman atau penyair tidak menciptakannya secara asal-asalan, melainkan membutuhkan usaha yang keras untuk menghasilkan sebuah karya yang bermutu. Selain itu, banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pembuatan karya sastra, seperti aspek keindahan dan nilai guna atau manfaat. Akibatnya, banyak waktu yang diperlukan oleh seniman atau penyair dalam membuat sebuah karya. Karya sastra syarat dengan nilai seni yang tinggi. Oleh karena itu, dalam menganalisisnya harus menggunakan metode atau cara yang tepat. Karya sastra merupakan suatu hasil dari daya cipta karsa manusia yang mengandung nilai seni yang tinggi. Dalam penciptaan karya sastra, seorang seniman atau penyair tidak menceritakan secara asal-asalan, melainkan membutuhkan usaha yang keras untuk dapat menghasilkan sebuah karya yang bermutu, seperti aspek keindahan, nilai, guna, atau manfaat. Akibatnya, banyak waktu yang diperlukan oleh seniman atau penyair dalam membuat sebuah karya. Karya sastra harus syarat dengan nilai seni yang tinggi. Oleh karena itu, dalam menganalisisnya harus menggunakan metode atau cara yang tepat agar apa yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh pembaca atau penikmat karya sastra itu. Salah satunya metode yang digunakan adalah pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ini memiliki 3 tahapan. Dalam pembuatan karya sastra juga mengandung aspek ekspresif, penekanan aspek ekspresif, dan karya sastra telah lama dimulai. Tujuan pembelajaran bahasa sastra dikembangkan dalam kompetensi dasar, yaitu siswa mampu mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan mendengarkan, menonton, membaca, dan melisankan hasil sastra berupa dongeng, puisi, dan drama pendek, serta menuliskan pengalaman dalam bentuk cerita dan puisi. Dalam hal ini, pembelajaran sastra bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa agar dapat menghargai kesastraan bangsa sendiri serta dapat menghayati secara langsung nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk mencapai tujuan di atas, diperlukan realisasi pembelajaran sastra yang tepat dengan porsi yang seimbang dan penggunaan metode serta teknik pembelajaran yang tepat dan variatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendekatan bermakna prosedur penyelidikan yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu yang pasti. Bisa juga diartikan menurut logika, proses, dan tanggapan. Kata ekspresif bermakna mampu memberikan, mengungkapkan gambaran maksud, gagasan, dan perasaan. Pendekatan ekspresif adalah teori yang memberikan perhatian utamanya
pada proses kreatif pengarang dalam menciptakan karya sastra. Suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai ekspresi pengarang atau dapat dikatakan pendekatan mendekati karya sastra lewat studi tentang penulisnya, kehidupan, niatnya yang menentukan tujuan karyanya. Yang B, saya akan menjelaskan tentang apresiasi sastra reseptif. Nah, apresiasi sastra anak secara reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi maupun prosa, yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, menyaksikan pementasan drama. Ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak-anak secara reseptif. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendekatan emotif. Pendekatan emotif merupakan pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk mampu menemukan dan menikmati nilai dan keindahan dalam suatu karya. Suatu karya tertentu atau karya sastra tertentu, baik dari segi bentuk maupun dari segi isi. Menurut Aminuddin, mengemukakan bahwa pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajak emosi atau perasaan pembaca. Yang C, kakak akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran sastra. Nah, adik-adik, belajar sastra berarti menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Penghargaan terhadap hasil cipta manusia dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat disebut sebagai apresiasi terhadap hasil karya sastra atau apresiasi sastra. Pembelajaran sastra merupakan pembelajaran kognitif dan efektif yang bertujuan untuk meningkatkan sikap kepekaan siswa terhadap karya sastra. Nah, pembelajaran sastra haruslah dapat menunjang pelajaran bahasa Indonesia pada umumnya. Jadi adik-adik harus dibangkitkan minatnya agar adik-adik memahami karya sastra Indonesia. Nah, biasanya teori sastra hendaknya juga diajarkan untuk melengkapi pengetahuan adik-adik semua mengenai kesastraan. Titik berat suatu pembelajaran sastra ialah memperkenalkan kepada mereka karya-karya sastra di Indonesia. Siswa atau adik-adik sekalian dapat membaca puisi, drama, novel, dan jenis karya sastra lainnya. Yang keempat, kakak akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran sastra ekspresif dan reseptif. Nah, dalam pembelajaran sastra ekspresif ada keterkaitan antara karya sastra dan pengarangnya. Oleh karena itu, ada 3 langkah pendekatan ekspresif. Langkah pertama dalam menerapkan pendekatan ekspresif adalah siswa harus mengenal biografi pengarang karya sastra yang akan dikaji. Langkah kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra, seperti tema, gaya bahasa atau diksi, citraan, dan sebagainya. Menurut Todorov, dalam menafsirkan unsur-unsur karya sastra bisa dengan cara berspekulasi sambil juga meraba-raba, tetapi sepenuhnya memiliki kesadaran diri daripada merasa memiliki pemahaman tetapi masih buta. Artinya, siswa boleh bebas melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra. Langkah ketiga adalah mengaitkan hasil tafsiran
dengan berdasarkan tinjauan psikologis kejiwaan pengarang dengan anggapan dasar bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah sadar, setelah jelas baru dituangkan ke dalam bentuk secara sadar. Nah, yang keempat saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran sastra ekspresif dan reseptif. Dalam pembelajaran bahasa, sastra ekspresif ada keterkaitan antara karya sastra dan pengarangnya. Oleh karena itu, ada 3 langkah yang harus siswa lakukan untuk mendapatkan pendekatan ekspresif dan reseptif. Langkah pertama itu adalah menerapkan pendekatan ekspresif. Siswa harus mengenal biografi pengarang karya sastra yang dikaji. Maksudnya itu adik-adik semuanya harus mengenal pertama kali harus mengenal siapa tokoh penulis buku itu, siapa penulis buku yang ingin adik-adik baca, seperti itu. Langkah kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra, seperti gaya bahasa, tema, dan sebagainya. Dalam menafsirkan unsur-unsur karya sastra, bisa dengan cara berspekulasi, juga sambil meraba-raba, tetapi sepenuhnya memiliki kesadaran diri daripada merasa memiliki pemahaman tetapi masih buta. Artinya, adik-adik semua boleh bebas melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra. Langkah ketiga itu ada mengaitkan hasil penafsiran dengan berdasarkan tinjauan psikologis kejiwaan pengarang, dengan anggapan dasar bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah sadar, setelah jelas baru dituangkan ke dalam bentuk tulisan secara sadar. Dalam kekuatan karya sastra dapat dilihat dari seberapa jauh pengarang mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaan yang tak sadar itu dalam sebuah cipta sastra. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan pembelajaran sastra ekspresif dalam mengapresiasi puisi. Dalam proses pemahaman bacaan sastra untuk adik-adik semuanya dikenal 3 cara teknik. Yang pertama teknik bottom up, yang kedua itu teknik top down, yang ketiga ada model interaktif. Nah, dari ketiga teknik tersebut, yang cocok digunakan untuk memahami puisi, yang digunakan adik-adik dalam memahami puisi adalah model interaktif. Kenapa? Karena model interaktif memunculkan pemahaman sebagai hasil decoding dan dengan menghubungkan skema yang dimiliki. Nah, puisi anak-anak diciptakan melalui penggambaran things dan sign. Karena itu, dalam proses pemahamannya pun tidak terlepas dari gambaran kedua hal di atas. Scene dalam puisi merupakan sistem tanda harus ditafsirkan sehingga hasil interpretasinya itu hadir. Jadi maksudnya itu di dalam sign di dalam puisi yang merupakan sistem tanda harus ditafsirkan sehingga kita dapat melihat kehadiran dari interpretasinya. Nah, dalam menginterpretasi juga diperlukan pemahaman anak yang ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan atau skema isi yang dimilikinya. Begitupun dengan puisi, bila anak ingin mengungkapkan sesuatu yang ada pertama kali dalam benaknya adalah gambaran sesuatu baru, kemudian hadir interpretasi dalam berbagai macam alternatif. Nah, strategi pembelajaran puisi, terutama pada puisi yang tergolong sulit, yang pertama, membaca puisi berulang kali agar
adik-adik semua dapat paham apa itu makna puisi tersebut. Jadi ketika adik-adik membaca berulang kali puisinya, adik-adik pasti paham maksud puisi itu apa. Yang kedua, melakukan pemenggalan dan membubuhkannya. Setelah yang pertama itu kayak garis miring tunggal, jika ditempatkan tersebut diperlukan tanda koma. Nah, ketika adik membaca puisi tadi, adik-adik harus memenggalnya agar puisinya dapat terdengar jelas dan bagus hasil pembacaan puisinya. Yang kedua, melakukan parafrase dengan menyisipkan atau menambahkan kata-kata yang dapat memperjelas maksud kalimat dalam puisi. Nah, yang ketiga ini maksudnya itu adik-adik boleh menambahkan 1-2 kata agar makna puisi tersebut jelas. Jadi adik-adik boleh menambahkan kata-kata yang menurut adik-adik cocok, asalkan makna dari puisi tersebut tersampaikan kepada pendengar. Nah, yang keempat, menentukan makna kata atau kalimat yang konotatif jika ada. Yang kelima, menceritakan kembali isi puisi dengan kata-kata sendiri dalam bentuk prosa dengan tahapan-tahapan di atas. Unsur terinsik puisi seperti tema, amanat, feeling, dan tone dapat digali dengan mudah. Jadi langkah yang kelima itu adik-adik boleh menceritakan kembali isi puisi dengan kata-kata yang lebih mudah. Nah, dari yang kita tahu kan puisi banyak menggunakan kata-kata yang sulit untuk diartikan ataupun peribahasa. Jadi adik-adik boleh menceritakan kembali kepada pendengar puisi agar pendengar dapat memahami apa puisi yang adik-adik baca tadi. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan tentang pembelajaran sastra ekspresif dan mengapresiasi prosa dan drama. Menurut salah satu tokoh yang bernama Effendi, dia mengungkapkan terdapat 2 kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengapresiasi sastra, termasuk apresiasi prosa dan drama. Nah, mengapresiasi prosa dan drama yaitu kegiatan yang dilakukan secara langsung dan kegiatan yang dilakukan secara tidak langsung. Kegiatan apresiasi secara langsung adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan karya sastra, baik ke dalam teks maupun ke dalam bentuk penampilan atau performance. Kegiatan sastra adalah mendengarkan pembacaan puisi, mendengarkan pembacaan cerpen, serta menonton pementasan drama di berbagai tempat kegiatan berlangsung. Contoh dari apresiasi sastra secara langsung itu ketika kita menonton acara musik secara langsung, ketika ada orang membaca puisi di depan kita, ada orang membacakan cerita di depan kita, itu contoh apresiasi proses apresiasi sastra secara langsung. Nah, sedangkan kegiatan apresiasi secara tidak langsung dapat dilaksanakan dengan mempelajari teori sastra, esai dan kritik, sastra, sejarah sastra, dan mendokumentasi berbagai masalah sastra. Dengan mempelajari berbagai macam teori sastra, seseorang dapat mengetahui bagaimana wujud sajak cerita atau drama, bagaimana fungsinya, bagaimana hubungan antara unsur yang dapat di dalamnya. Nah, langkah-langkah dalam mempelajari dalam meningkatkan kemampuan pembelajaran prosa adalah yang pertama itu menentukan tujuan adik-adik belajar sastra itu untuk apa. Jadi adik-adik harus menentukan tujuan adik-adik untuk mempelajari sastra. Yang kedua, menentukan cerita pendek yang dibaca. Adik-adik harus menentukan cerita pendek yang mana harus adik-adik baca. Yang ketiga, adik-adik membaca dalam hati drama yang telah disiapkan ataupun cerpen yang telah disiapkan. Yang keempat itu mendiskusikan kepada guru kira-kira kata-kata yang sulit yang tidak adik-adik pahami. Yang kelima adalah memancing respon siswa dengan berbagai pertanyaan. Maksudnya itu guru memancing adik-adik semua untuk bertanya di mana letak kesulitan pada teks yang telah dibagikan tadi. Yang keenam,
itu ada menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri. Setelah membaca teks, setelah memahami teks, adik-adik diminta untuk menceritakan kembali isi teks yang telah diberikan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah atau bahasa adik sendiri. Nah, strategi pembelajaran drama yang tadi itu strategi pembelajaran prosa. Yang kedua ini adalah strategi pembelajaran drama. Yang pertama itu menentukan tujuan pengajaran yang telah dicapai. Jadi guru akan menentukan pengajaran yang ingin dicapai atau yang ingin dituju. Yang kedua, mencari contoh drama yang cocok dengan kelas yang diajarkan. Jadi guru-guru akan mengambil suatu drama yang kira-kira mudah untuk dimainkan oleh siswa-siswanya. Yang keempat, guru membagikan teks drama, lalu guru menyuruh adik-adik semua membaca teks drama tersebut di dalam hati. Yang keempat itu guru akan membagi adik-adik semua dalam beberapa kelompok. Yang kelima itu berlatih menjiwai perannya di sandang. Jadi adik-adik disuruh berlatih untuk dapat menjiwai atau mampu menokohkan peran yang dibawakan oleh adik-adik sendiri. Nah, yang ketujuh itu memerankan drama dengan membaca teks. Jadi yang keenam ini maksudnya kayak adik-adik disuruh memerankan tokoh dalam drama tersebut tapi menggunakan teks. Yang terakhir itu guru memberikan penguatan terhadap penampilan siswa, baik pengucapan dialog, penjiwaan, gaya sikap, gerak-gerik, mimik muka, dan lain-lain. Jadi yang terakhir guru akan memantapkan adik-adik supaya dapat mampu melakoni sebuah drama dengan baik dari pengucapan dialog, penjiwaan tokoh, gaya dan sikap, gerak-gerik, mimik muka ataupun ekspresi. Nah, di pertemuan kali ini kan kakak menjelaskan strategi sastra secara ekspresif dan reseptif. Jadi kakak harap adik-adik dapat mampu mencerna apa yang kakak ucapkan tadi. Nah, hanya ini yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.